Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Setelah lama ya saya belum upload video. Tapi alhamdulillah ala kulli hal pada kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang kitab-kitab para ulama. Kemarin telah khatam yaitu kitab Akhlaqun Nisa. Bagi yang belum menonton silahkan ditonton. Apalagi wajib bagi perempuan untuk menonton atau untuk mengaji video kemarin atau kajian kitab kemarin. Oke, kita lanjutkan. Kita akan ngaji pada kali ini, mungkin akan saya bagi dengan 2 episode. Kajian kita pada kali ini yaitu kitab yang sangat-sangat penting ilmunya untuk kita ambil. Jika kemarin tentang akhlak, sekarang kita akan belajar, kita akan mengaji kitab tentang sebuah ilmu yang dinamakan ilmu akidah. Dalam Islam atau dalam agama Islam terdapat 2 pembagian ilmu. Yang pertama, ilmu alat, yang kedua, ilmu maqasid. Nah, ini harus diperhatikan bagi semua umat Islam. Jika tujuan kalian menjadi seorang mukmin yang alim di bidang agama, maka wajib atas kalian belajar terkait ilmu alah dan ilmu maqasid. Jika tujuan kalian hanya ingin menjadi mukmin yang taat atau muslim yang taat, maka kalian wajib mempelajari yaitu ilmu maqasid. Apa Mas ilmu alat dan ilmu maqasid? Ilmu alat itu adalah ilmu untuk menunjang ilmu maqasid. Ilmu maqasid sendiri adalah sebuah ilmu di mana ilmu ini inti, ilmu inti sebutannya begitu. Ilmu alat contohnya apa saja Mas? Ada mantik, ada balaghah, kemudian ada nahwu, ada shorof, kemudian ada ilmu wada', ilmu istiqaq, banyak lagi. Ilmu adabul bahth wal munadharah, kemudian ilmu masih banyak lah. Kemudian apalagi ilmu rasm, ilmu imla. Nah, itu dinamakan ilmu alat atau ilmu wasail sebutannya. Kalau ilmu maqasid yang kedua itu 1 akidah, yang kedua fiqih, yang ketiga adalah akhlak. Video kemarin kita sudah belajar tentang akhlak, tinggal kita menyelesaikan ilmu maqasid agar menjadi mukmin yang benar-benar layak disebut mukmin, yaitu ilmu fiqih dan ilmu akidah. Pada pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya akan membahas terkait ilmu akidah. Untuk ilmu fikih Mas, untuk ilmu fikih bisa ngaji di tempat yaitu di Mushola Al-Huda, atau nanti akan saya buatkan video lagi entah kapan waktunya. Oke, kita mulai belajar atau ngaji tentang ilmu akidah. Pada episode kali ini atau kemudian episode selanjutnya kita akan mengaji dengan sebuah kitab yaitu dinamakan Al-Aqidatul Mursyidah.
yang dikarang oleh seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Fakhruddin Ibn Asakir rahimahullah. Sebelum kita mulai, akan saya jelaskan terkait seputar sejarah ilmu akidah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua sahabat ketika mengalami atau mendapat masalah-masalah tinggal bertanya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada zaman beliau takdir, yaitu qada dan qadar, itu tidak boleh dibahas. Nah, kemudian zaman sahabat setelah Nabi Muhammad wafat, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu atau belum bisa terjawab. Akhirnya muncul tentang takdir, qada, qadar. Nah, muncul lagi zaman tabi'in, muncul lagi, kemudian tabi'in. Ilmu filsafat ketika itu sangat gencar. Untuk itu, sifat akal orang-orang muslim ketika itu sangat-sangat kritis. Ini ditanyakan, nikmat ditanyakan, kok begini. Nah, mulainya ketika zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, nah, ada konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya perang saudara muslim dengan muslim karena politik. Muncullah golongan yang mencintai Ali. Ini dinamakan benih-benih orang Syiah pada zaman sekarang. Kemudian muncullah seseorang yang benci terhadap Muawiyah dan Khalifah Ali karena mereka berdua bertarung. Dan kelompok ini dinamakan Khawarij. Kemudian yang ketiga, muncullah orang-orang yang membela siapa? Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian setelah ini muncullah benih-benih. Ini merupakan benih-benih munculnya mazhab-mazhab dalam akidah. Kemudian muncul Khawarij, setelah itu muncul yang namanya Murji'ah, muncul lagi Jabariyah, mazhab Jabariyah, muncul lagi mazhab Qadariyah. Nah, banyak sekali. Kemudian muncul lagi yang dinamakan mazhab Asy'ariyah, muncul lagi yang dinamakan mazhab Maturidiyah. Di akhir-akhir ini, zaman-zaman ini muncul yang dinamakan mazhab Salafiyah atau Wahabiyah. Mas, umat Islam khususnya NU di Indonesia itu menggunakan mazhab yang mana? Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mazhab apa, Mas? Mazhab yang terdiri dari Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, yang ketiga Athariyah. Bukan Asy'ariyah tapi Athariyah. Athariyah itu adalah golongan yang mengikuti pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Oke, sampai sini paham ya? Jadi orang-orang mayoritas di Indonesia di belahan dunia itu bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Yang tadi, tiga golongan ini. NU atau umat Islam di Indonesia kebanyakannya mengikuti madzhab Asy'ari. Madzhab Asy'ari didirikan oleh yang bernama seorang ulama besar, tokoh besar, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, beliau adalah tokoh utama dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mazhab ini menyebar di seluruh dunia. Kemudian disusun siapa yang layak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk itu yang tadi saya sebutkan ada Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Athariyah, atau nama lain Fudulaul Hanabilah. Gitu. Oke, sudah memahami terkait sejarah terbentuknya akidah-akidah di dalam umat Islam. Begitupun mazhab fikih ya, hampir sama, fikih juga hampir sama. Dipelopori oleh seorang mujaddid, yaitu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan terakhir yaitu Imam Hambali, murid langsung dari Imam Syafi'i. Oke, kita mulai kajian terkait akidah. Sebelum dimulai, ada sebuah kaidah yang disampaikan Syekh Sahawi, yaitu seorang ulama dari Al-Azhar, Mesir. Beliau mengatakan, kullu man wajib alaihi amalun, wajib alaihi ilmu. Seseorang yang ketika
itu dia wajib melakukan sesuatu, maka dia wajib menuntut ilmu terhadap sesuatu tersebut. Contoh begini, ada seseorang si A yang ingin menikah, maka sebelum menikah dia wajib menuntut ilmu untuk menikah. Ketika dia tidak menuntut ilmu menikah, maka dia berdosa. Ingat-ingat, ketika ada seorang yang ingin berhaji, maka dia wajib menuntut ilmu haji. Begitupun umrah. Begitupun ketika seorang yang ingin berkurban misalnya, maka dia wajib menuntut ilmu terkait kurban. Begitupun misalnya terkait zakat, maka dia wajib menuntut ilmu terkait zakat. Ilmu ini dinamakan ilmu hal, yaitu ilmu kondisi, di mana ketika kita sudah akan melakukan kondisi tersebut, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu sesuatu tersebut. Paham ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Syekh Fakhruddin Ibn Asakir rahimahullah. I'lam arsyadana-Allahu wa iyyaka annahu yajibu ala kulli mukallafin ay ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkihi. Kata Syekh Fakhruddin Ibn Asakir, ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk dan wajib atas kalian bagi seorang yang mukallaf atau orang-orang yang mukmin untuk mengetahui annallaha azza wa jalla wahidun fi mulkihi, bahwa sesungguhnya Allah itu esa pada kerajaannya, pada kekuasaannya. Tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang menyerupai Allah. Khalaqal alam bi asrihi al-uluwiyya was-sufliyya wal arsya wal kursiyya was samawati wal arda wa ma fihima wa ma bainahuma. Allah telah menciptakan alam, baik alam yang tinggi yang ada di langit, was-sufliyya yang ada di bumi, wal arsya wal kursiyya, dan Allah telah menciptakan makhluk terbesar yaitu arsy, wal kursiyya, dan kursi, singgasana yang kabir, yang besar, was samawati wal arda, dan Allah telah menciptakan langit-langit yang ada di atas kalian, wal arda, dan bumi yang ada di bawah kalian, wa ma fihima, dan Allah telah menciptakan sesuatu di dalam langit, itu ada planet-planet, matahari, dan lain-lain, dan Allah telah menciptakan sesuatu yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi. Jami'ul khalaiq makhuruna bi qudratihi. Semua makhluknya, ingat, al-makhluk, makhluk yang dinamakan makhluk penciptaan Tuhan itu masiwallah. Makhluk itu semua, segala sesuatu selain Allah. Jadi ingat-ingat, Allah bukan makhluk. La tataharraku dzurratun illa bi'idnihi. Tidak akan bergerak benda terkecil yang ada di alam selain izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dzurrah dalam ilmu fisika, dzurrah itu ada penelitian dinamakan atom. Nah, kemudian penelitian berlanjut, ternyata atom bisa terbagi menjadi sesuatu lagi, atau atom itu disusun oleh subatom yang dinamakan proton, neutron, dan elektron. Nah, kemudian penelitian berlanjut, ada benda kecil menurut ilmu fisika itu dinamakan kuat. Dalam Islam, benda terkecil itu dinamakan jauhar atau nuqtah. Jadi antara ilmu yang dicetuskan oleh ulama akidah Islam hampir sama dengan para fisikawan yang ada di zaman sekarang. Jadi harusnya agama Islam itu agama yang paling menekankan ilmu pengetahuan. Ingat, jangan jadi umat Muslim yang hanya pasrah duduk, yang pasrah mati. Jangan begitu. Umat Islam adalah umat intelektual. Dulu Islam itu menguasai 2/3 dunia, dikuasai oleh Islam. Bayangkan,
dulu jaya tapi sekarang sangat-sangat roboh. Bahkan negara Islam yang termasuk negara paling hebat sekarang justru adalah Iran. Arab Saudi mana? Lain-lain mana? Iran adalah negara Islam yang dimana mencetuskan banyak sekali para ilmuwan di sana. Makanya mereka mampu membuat rudal, mampu menyiapkan teknologi nuklir, dan harusnya semua umat Islam yang ada di dunia mencontoh Iran. Kita lanjut. Laisa ma'ahu mudabbirun fil khalqi wala syarikun fil mulki. Tidak ada selain Allah zat yang mengatur makhluk yang ada di dunia, wala syarikun fil mulki, dan tidak ada sekutu selain Allah. Hayyun qayyumun la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah zat yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Kok jangankan Allah, malaikat saja tidak tidur. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu adalah zat yang mengetahui semua yang gaib di hadapan manusia, wasyahadah, dan yang terlihat. Jadi ketika kita melakukan suatu hal, misalkan melangkahkan kaki, Allah tahu. Kita tidak mengetahui jin, orang normal tidak mengetahui, hanya orang-orang khusus kan. Orang normal tidak mengetahui jin, tapi Allah tahu. Orang khusus tidak mengetahui malaikat, contoh ulama-ulama. Maka Allah tahu, gitu. Beda dengan Nabi, ya jelas beda Nabi dan Rasul. Kita lanjutkan. Wala yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kata Syekh Ibn Asakir, tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi dan di langit kecuali Allah mengetahui semuanya. Ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui sesuatu yang ada di daratan dan sesuatu yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun ketika rontok kecuali Allah mengetahuinya. Wala hubbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sebiji yang dimana dia ada di dalam kegelapan dan kayu yang basah, baik kayu yang basah dan kering, kecuali semua yang ada itu tertulis atau telah tertulis di kitabim mubin, yaitu Lauhul Mahfuz, sebuah tempat di mana catatan segala hal yang terjadi di alam semesta ini dituliskan, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ahata bi kulli syai'in 'ilma wa ahsa kulla syai'in 'adada. Allah itu mengetahui semua yang ada. Kemudian Allah mampu menghitung satu persatu segala hal yang berbilang. Fa'alul lima yurid. Dan Allah maha al-murid, maha berkeinginan apapun suatu hal. Qadirun ala ma yasha. Dan Allah adalah zat yang dimana ia memiliki kekuasaan jika sesuatu itu ada ataupun tidak. Ya Allah. Al-mulku walahu al-maliku walahul ghina. Dan Allah itu adalah zat yang merajai, dan Allah adalah zat yang kaya. Walahul izzu wal baqa. Dan Allah itu adalah zat yang maha mulia, dan Allah
adalah zat yang tidak akan pernah punah. Jadi perlu diketahui, ada sesuatu yang dimana itu akan hancur pada masanya. Contoh kita atau dunia yang ada. Jadi tidak abadi. Ketika suatu telah waktunya hancur, maka hancur. Tapi ada, dia bukan Tuhan, tapi makhluk, tapi ada beberapa riwayat bahwasanya makhluk tersebut tidak akan hancur pada hari kiamat. Contoh surga. Nah, surga kan dulu nggak ada. Ketika Tuhan sendirian, segala sesuatu tidak ada, maka Tuhan menciptakan surga. Ingat-ingat, surga ini diciptakan. Kemudian pada hari kiamat surga ini tidak hancur. Salah satu makhluk yang tidak hancur surga. Nah, maka dia disifati al-baqa, tapi kan kekal ya surga, tapi tidak sama dengan Tuhan. Tuhan kekalnya emang dari dulu. Kalau surga kan diadakan baru, diberi kekuasaan untuk tidak hancur. Gitu. Walahul hukmu wal qadha, dan Allah zat yang memiliki hukum. Walahul asmaul husna, dan Allah adalah zat yang memiliki nama-nama yang indah. Makanya ada sebuah riwayat di mana seseorang yang dia hafal dan faham terkait asmaul husna, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai derajat surga. Untuk itu kan kita ngaji biasanya kan ba'da maghrib kan. Ba'da maghrib kita melantunkan lagu terkait al-asmaul husna. Wah, itu sangat-sangat bagus itu. Dan kalau bisa nggak hanya paham, nggak hanya hafal, tapi memahami satu persatu nama-nama Allah. La dafi'a lima qadha, wala mani'a lima a'ta. Makhluk itu tidak akan mampu menolak sesuatu yang telah dikehendaki Allah, dan makhluk tidak akan mampu menolak terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Misalkan ketika Allah memberikan musibah, maka sebagai makhluk tidak akan bisa menolak musibah tersebut. Yaf'alu fi mulkihi ma yurid, dan Allah itu berhak melakukan sesuatu yang Dia keinginkan. Wa yahkumu fi khalqihi bima yasha, dan Allah berhak memberi hukum apapun itu terhadap makhluknya. La yarju thawaban wa la yakhafu iqaban, dan Allah tidak berharap pahala atau Allah tidak takut pada siksa dari makhluknya. Mungkin episode 1 sampai sini, kita lanjut di episode 2. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di episode 2. Tolong benar-benar didengarkan dan dipahami, karena ini menyangkut imanukum jami'a. Ini menyangkut iman kalian semua. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.